Setelah hilangnya Maya, apartemen itu kembali dipenuhi dengan perasaan ketegangan yang semakin terasa. Penghuni yang tinggal di sekitar kamar kosong melaporkan suara-suara aneh, ketukan-ketukan yang tidak bisa dijelaskan, dan bisikan yang datang dari kamar yang terkunci itu. Namun, mereka takut untuk menyelidiki lebih jauh. Semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang jahat yang terperangkap di dalam kamar tersebut. Sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan video-video menarik dalam channel ini. Kita mulai ceritanya. Tibalah seorang anak muda yang bernama Ardi. Ardi dikenal sebagai laki-laki yang pemberani. Kebetulan Ardi mendapatkan info bahwa ada apartemen murah yang sedang disewakan. Tanpa berpikir panjang dan mencari tahu seluk-beluk apartemen itu, Ardi langsung saja menghubungi pemilik apartemen dan membayar uang sewa untuk 3 bulan pertama di muka. Sang pemilik pun menyetujuinya dan menitipkan pesan kepada Ardi agar tidak membuka kamar yang kosong di apartemen itu. Setelah mendapatkan pesan itu, Ardi mengiyakan pesan pemilik apartemen tersebut. Sambil berterima kasih, Ardi izin pamit seraya membawa kunci apartemen sewaannya. "Apa maksud Bapak tadi ya? Memangnya ada apa di dalam kamar kosong itu?" gumam Ardi dalam hati. "Apa ada setan kah?" "Haha, aku tidak sepenakut itu," senyum Ardi dengan sombongnya. Sambil berjalan ke arah unit apartemennya, Ardi mendengar beberapa orang yang sedang asik ngobrol, membicarakan tentang Maya yang hilang beberapa waktu lalu. Sepintas, Ardi mendengar mereka menyebut kamar kosong itu ternyata angker. Karena sudah ada 2 orang yang hilang di sana dalam setahun terakhir ini. Apa maksud mereka ya? Apa maksudnya kamar kosong yang mereka bicarakan itu kamar yang dimaksud Bapak tadi? "Wah, ada apa ya, jadi penasaran?" ucap Ardi dalam hati. Ardi selalu berusaha berpikir rasional, meyakini bahwa semua itu hanyalah kebetulan atau hayalan orang-orang. Ia berusaha memutuskan untuk membuktikan bahwa itu hanyalah sebuah mitos, dan 2 orang yang hilang itu mungkin saja pergi tanpa mereka sadari. Pada malam pertamanya, Ardi sudah disambut dengan banyak kejadian yang menurut dia berasal dari kamar kosong itu. Mungkin saja ada orang iseng yang sengaja menakut-nakuti siapapun yang tinggal di sini. Namun, ketika suara itu berlanjut dengan ketukan yang semakin keras dan suara bisikan yang samar, rasa penasaran Ardi mulai membesar. Dia memutuskan untuk mencari sumber suara itu. Saat ia mencari suara-suara itu, dia penasaran dengan sebuah kamar, dan dia melihat kunci kamar itu menggantung di pintunya. Lalu Ardi mencoba untuk membuka dan melihat apa yang ada di kamar itu. Setelah pintu terbuka, dia hanya bisa melihat ruangan yang kosong dan banyak debu di mana-mana, seperti sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Namun, ada satu yang menarik perhatian Ardi. Ia cermin itu. Cermin yang sama dilihat oleh Maya dan Dimas. Kemudian, Ardi mendekatkan dirinya dekat dengan cermin itu. Ia melihat bayangan dirinya ada di dalam cermin itu. Seperti biasa saja, tidak ada keanehan apapun. Namun, begitu ia menatap lebih dalam, bayangannya mulai bergerak dengan cara yang tidak wajar. Wajahnya di cermin tersenyum, berbeda dengan dirinya yang tidak merasa tersenyum. Ketika Ardi mundur,
Bayangannya tetap berada di tempat yang sama terus tersenyum. Melihat itu, Ardi pun hanya terdiam mematung. "Apa ini? Cermin apa ini?" teriak Ardi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan cermin itu. Tak lama ia melihat seperti ada dua bayangan manusia di dalam cermin itu. Ya, itu adalah Maya dan Dimas yang terperangkap di dalam cermin misterius itu. Tolong kami. Tolong. Ardi mundur ketakutan. Ia hampir ingin berlari keluar, namun ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Jika semua orang yang pernah mengunjungi kamar ini, termasuk Dimas dan Maya, terperangkap dalam cermin, mungkin ada cara untuk membebaskan mereka. Mungkin kunci dari semua ini ada di dalam cermin itu sendiri. Dengan rasa takut yang masih mengendap, Ardi mulai menyelidiki cermin itu lebih dekat. Ia menyentuh permukaannya, mencoba mencari celah atau sesuatu yang bisa ia temukan. Disinilah ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ada ukiran halus di tepi cermin, seolah-olah tertulis sesuatu. Ardi menyeka debu dari ukiran itu dengan jari, dan dengan hati-hati ia membaca tulisan yang terlihat samar. Hanya yang berani melihat ke dalam dapat membuka pintu menuju kebebasan. Pikirannya berputar, hanya yang berani melihat ke dalam. Apa maksudnya? Ardi teringat akan cerita-cerita yang ia dengar tentang bagaimana hanya mereka yang berani membuka kamar terkunci ini dan menghadapi ketakutan mereka yang bisa menyelamatkan diri. Tanpa ragu, Ardi menatap cermin itu. Menatap lebih dalam daripada sebelumnya. Ia menatap mata bayangannya di dalam cermin dan mencoba untuk meresapi perasaan yang muncul di dalam dirinya. Takut, namun bertekad. Tiba-tiba, cermin itu mulai bergetar. Suara bisikan semakin keras, dan bayangan-bayangan dalam cermin tampak mulai berputar-putar. Sosok-sosok yang terperangkap mulai menggeliat, seolah-olah mereka merasa ada harapan baru. Tiba-tiba, Ardi merasakan sebuah tarikan yang sangat kuat di tubuhnya. Ia terlempar ke belakang, dan cermin itu pecah berkeping-keping di depan matanya. Dalam detik berikutnya, Ardi merasa dirinya dibawa ke tempat yang berbeda. Ia terjatuh ke tanah, dan ketika ia membuka matanya, ia menemukan dirinya berada di dalam sebuah ruang gelap yang aneh. Sebuah dunia lain yang tidak bisa ia jelaskan. Di sekitar, ia melihat sosok-sosok yang familiar. Dimas, Maya, dan beberapa orang lainnya yang hilang. Mereka semua tampak terjebak di sini, dalam bentuk bayangan dan jiwa yang hilang. "Ardi, kamu berhasil," suara Maya terdengar di sekelilingnya. "Kamu telah membebaskan kami." Namun, Ardi merasakan sesuatu yang aneh. Sosok-sosok itu bukanlah hantu atau makhluk jahat. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap karena rasa takut dan ketidakberanian mereka. Dengan keberanian Ardi untuk menghadapi ketakutannya, ia berhasil memecahkan teka-teki cermin itu dan membebaskan mereka. "Kamu harus memilih, Ardi," suara itu kembali bergema. "Apakah kamu ingin tinggal di sini dengan kami, atau kembali ke dunia yang kamu kenal?" Ardi berdiri tegak, menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk membebaskan dirinya dan para penghuni yang terperangkap. Dengan tekad, ia memilih untuk kembali. Begitu ia membuat keputusan itu, dunia di sekelilingnya mulai menghilang, dan dalam sekejap, ia terbangun kembali di kamar kosong yang kini telah kembali normal. Cermin itu sudah tidak ada lagi. Semua yang ada di sana adalah kamar yang sunyi, tanpa suara ketukan atau bisikan. Ardi keluar dari kamar, dan begitu ia melangkah ke koridor, ia melihat penghuni lain yang baru datang. Mereka melihatnya dengan heran.
bertanya tentang apa yang terjadi. Namun Ardi hanya tersenyum dan mengangguk. Dia tahu bahwa kamar kosong itu tidak benar-benar kosong. Itu adalah sebuah penjara untuk jiwa-jiwa yang terperangkap oleh ketakutan mereka sendiri. Ardi berhasil memecahkan teka-teki itu, membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap dan kembali ke dunia yang nyata. Namun, ia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi di balik cermin itu. Ia tahu bahwa ada banyak misteri lain di dunia ini, dan bahwa keberanianlah yang akan membuka pintu menuju kebebasan. Kamar kosong itu kini tak lagi berbahaya. Cermin yang dulu menjadi penghalang kini hancur. Dan jiwa-jiwa yang terperangkap telah bebas. Ardi meninggalkan apartemen itu dengan perasaan lega, tetapi juga dengan kesadaran bahwa ketakutan hanya akan mengikat kita jika kita membiarkannya. Dunia ini penuh dengan rahasia, dan hanya mereka yang berani menghadapi kegelapan yang akan menemukan cahaya di ujung harapan.